Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadidah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini dalam kegiatan IHT untuk sekolah penggerak. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan memimpin berjalannya acara dari awal sampai akhir. Untuk susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan doa, yang ketiga yaitu pemaparan IHT, materinya itu tentang komponen IT. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab ditutup dengan doa. Untuk agar kegiatan IHT yang akan kita laksanakan ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk pembacaan doa insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Rokaisi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, marilah kita sama-sama membaca ulumul Quran ya, karena memang kondisi dalam keadaan yang masih memprihatinkan. Di pagi hari ini mungkin ada teman-teman kita yang masih sakit atau lagi di luar sana, banyak sekali musibah gitu ya. Jadi kita sama-sama membaca ulumul Quran. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah summa ahsanal jazaa untuk Ibu Rokaisi yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan IHT ini bisa lancar dari awal sampai akhir. Amin. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan IHT yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin atau akan dipresentasikan oleh Bapak Khatibul Umam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini waktunya sudah malam, tapi tetap semangat pagi ya Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat Pak. Semangat pagi. Oke. Kali ini kita akan mensimulasikan IHT dari Sekolah Penggerak. Adapun materi pada kegiatan kali ini yaitu tentang literasi digital. Ya. Pada kegiatan literasi digital ini, output yang diharapkan setelah kita selesai mengikuti kegiatan ini, kita diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis layanan digital. Kemudian yang kedua, mampu memahami pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan, serta yang ketiga, mampu mengakses platform digital. Itu adalah output yang nanti bisa kita harapkan setelah selesai pada kegiatan kali ini. Oke, selanjutnya. Pada tampilan ini ada beberapa item, ada beberapa gambar yang mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mengetahui. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang gambar-gambar ini? Mulai dari Google, kemudian Microsoft, dan seterusnya. Dari Bapak Darsipan bisa menjelaskan antara Google dan Microsoft ini apa? Ya. Yang saya ketahui bahwa Google dan Microsoft itu adalah salah satu perusahaan yang memberikan layanan terkait dengan semua kebutuhan di bidang IT ya, atau di kaitannya dengan internet. Seperti Google misalkan memberikan layanan
browsernya, kemudian jejaring sosial juga termasuk di dalamnya. Kemudian Microsoft perusahaan membuat sebuah software seperti Microsoft Office, seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Coba, terima kasih. Ya, sangat betul sekali ya. Google dan Microsoft ini merupakan perusahaan yang mengembangkan beberapa platform yang nanti bisa kita manfaatkan secara bersama. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Darsipan. Kemudian di bawahnya ada Facebook, WA, Instagram, dan YouTube. Coba Ibu Rokasi, apa yang Ibu ketahui tentang yang Facebook, WA, Instagram, dan YouTube? Ya, kalau Facebook itu dengan WA mungkin sama, adalah media sosial ya yang bisa digunakan untuk mengakses informasi dari berbagai kalangan dan juga berbagai informasi dari baik pendidikan maupun umum atau sosial gitu ya. Ini adalah aplikasi flat apa ya? Bukan platform tapi aplikasi yang bisa dipakai umum gitu, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Benar tadi apa yang disampaikan bahwa Facebook, WA, Instagram, Twitter, kemudian YouTube dan lainnya ini merupakan aplikasi media sosial, jaring sosial. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis browser, ada Mozilla Firefox, ada Chrome, ada Opera. Di sampingnya lagi ada perangkat keras, ada handphone atau smartphone, ada laptop, kemudian ada juga personal komputer atau PC. Coba satu lagi untuk Bapak Asep, untuk yang rumah belajar, ruang guru, dan AGPI ini apa ya? Itu adalah salah satu bentuk platform yang bisa digunakan untuk guru dan para peserta didik untuk belajar. Di sananya terdapat segari fitur-fitur untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang bisa digunakan selama proses pembelajaran pandemi saat ini, Pak. Oh iya, terima kasih. Sangat betul sekali. Jadi rumah belajar, ruang guru, dan AGPI ini platform yang bergerak di bidang pendidikan. Kita semua sudah tahu tentang rumah belajar, ruang guru, dan AGPI. Nah, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Komponen-komponen perangkat dalam dunia digital. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Itu jenis komponen yang bisa dipegang, bisa diraba, dan sebagainya. Intinya ada bentuknya. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau software. Software ini berarti hanya bisa dilihat dan bisa dimanfaatkan saja. Sedangkan yang ketiga yaitu manusia atau brainware. Atau sering disebut dengan user, pengguna. Ini adalah komponen-komponen yang ada dan harus dimiliki di literasi digital. Karena kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan terjadi namanya simulasi literasi digital. Harus ada semua. Perangkat kerasnya ada, perangkat lunaknya ada, dan juga manusia penggunanya juga harus ada. Tiga-tiganya harus ada semua. Oke, dilanjutkan. Kita balik lagi pada gambar yang ini. Bapak Ibu mungkin sudah bisa mengidentifikasi ya dari jenis-jenis gambar ini, mana yang hardware dan mana yang software. Coba Pak Darsipan bisa disebutkan dari gambar-gambar ini mana yang menunjukkan hardware. Untuk hardware, karena perangkat keras dan bisa dipegang itu sepertinya di situ ada smartphone, PC, dan laptop, Pak. Oh ya, betul sekali. Jadi smartphone, PC, dan laptop ini karena bentuknya ada, bisa dipegang, itu maka termasuk dalam kategori hardware. Sedangkan yang lainnya ini bisa kita sebut sebagai software atau perangkat lunak. Dilanjutkan pada slide yang berikutnya, itu tentang konsep literasi digital. Yang pertama, pengertian literasi digital. Literasi itu berasal memiliki arti membaca atau menulis. Kalau orangnya disebut dengan literate. Sedangkan objek yang dibacanya itu adalah literatur. Kemudian kita kaitkan dengan digital. Literasi digital ini merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital. Seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Artinya secara lebih simpelnya kita sebut dengan melek teknologi. Ya, melek teknologi. Kemudian manfaat-manfaatnya.
Yang pertama, mempermudah mencari informasi terkini secara cepat. Dengan adanya akses internet, informasi apapun bisa kita cari dengan cepat melalui browser. Kemudian yang kedua, memperluas jaringan melalui media sosial. Kita sudah tahu bahwa media sosial adalah jaringan yang sangat luas, cakupannya sampai mendunia. Yang selanjutnya, mempermudah proses komunikasi. Dengan adanya smartphone, kemudian akses internet, maka komunikasi akan lebih baik prosesnya dan cepat prosesnya. Selanjutnya, manfaatnya itu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Itu adalah manfaat-manfaat dari literasi digital. Kemudian penerapannya. Penerapannya yang pertama penyediaan kelas virtual seperti yang dilakukan selama pandemi. Nah, kita sudah tahu semua bahwa ketika pembelajaran daring maka perlu adanya kelas virtual. Yang kedua, pengarsipan digital yang lebih menghemat tempat. Untuk pengarsipan digital ini bisa tersimpan di hard disk, flash disk, ataupun melalui drive yang online itu. Penerapannya ketiga, pemanfaatan media sosial sebagai sarana peningkatan usaha dan kewirausahaan. Kita sudah tahu banyak bahwa salah satu media sosial itu Facebook. Di situ ada yang namanya marketplace, bisa memberikan promosi, bisa menawarkan dagangan kita. Yang selanjutnya bisa mencari kerja. Nah, itu adalah beberapa manfaat dan penerapannya, walaupun masih banyak lagi yang belum tercatat di sini. Oke, dilanjutkan. Selanjutnya itu tentang gangguan TIK. Gangguan teknologi itu pasti ada. Nah, dari gangguan-gangguan ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan yang dapat dikendalikan, dan yang kedua, gangguan yang tidak dapat dikendalikan. Untuk gangguan yang dapat dikendalikan, ini dari segi hardware, misalnya ada CPU, Android, laptop yang ngeblank, tiba-tiba ngeblank, tidak bisa digunakan. Apakah mungkin baterainya sudah rusak, atau mungkin jasanya sudah rusak, atau komponen-komponen di dalamnya bermasalah. Kemudian gangguan software, seperti software crash, error, ataupun software terkena virus, sehingga software atau aplikasi tersebut tidak bisa dibuka. Itu juga gangguan. Yang ketiga, gangguan dari manusia, pencurian, perusakan, atau kelalaian. Jadi gangguan-gangguan ini bisa kita tanggulangi sebelumnya. Sebelum terjadi kita bisa menanggulanginya. Seperti ketika laptopnya ngeblank, kita bisa mencari masalahnya apa, kemudian diselesaikan. Softwarenya tidak bisa dibuka, bisa dicari masalahnya apa dan bisa diselesaikan. Dan yang ketiga, supaya tidak terjadi pencurian, perusakan, maka kita harus menjaga dalam penyimpanannya, kemudian menjaga dalam penggunaannya. Sehingga dikatakan dalam gangguan yang dapat dikendalikan. Yang kedua, gangguan yang tidak dapat dikendalikan seperti alam. Ada cuaca, sinyal, hujan, kemudian jaringan. Nah, itu faktor alam yang kita tidak bisa mengendalikannya. Kemudian yang kedua, hacker perusak sistem. Nah, itu juga sangat fatal sekali, sehingga mungkin kesusahan untuk memperbaikinya. Yang ketiga ada social engineering, pembobolan akun, pencurian data, dan sebagainya. Oke, dilanjutkan. Pada slide berikutnya berisi tentang pemanfaatan dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, sistem. Salah satu contoh yang mungkin sudah kita ketahui bersama, LMS, yaitu penggunaan Google Classroom. Itu termasuk LMS. Kemudian di awal tadi ada gambar rumah belajar, kemudian ada ruang guru. Itu adalah contoh-contoh dari LMS. Yang kedua, media pembelajaran. Dengan adanya teknologi ini kita bisa membuat media pembelajaran, baik itu PowerPoint, video, kemudian dokumen PDF, atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada ujian online, baik melalui Google Form atau melalui CBT, Computer Based Test. Yang selanjutnya ada e-raport, baik e-raport yang diterbitkan oleh pemerintah maupun e-raport bikinan dari satuan pendidikan itu sendiri. Ini adalah beberapa pemanfaatan dan penerapan teknologi dalam pembelajaran, khususnya di dunia pendidikan. Oke, dilanjutkan. Iya. Dari materi-materi tadi, sesuai yang kita harapkan, outputnya kita bisa mengetahui jenis-jenis literasi digital. Yang kedua, pemanfaatan dan penerapan teknologi digital.
serta yang ketiga bisa menerapkan, bisa mempraktekkan salah satu platform yang ada di dunia digital ini. Nah, untuk prakteknya mungkin Bapak Ibu bisa mencoba, silakan isi daftar akhir pada link berikut ini. Nah, Bapak Ibu ada sebuah link, ini isinya daftar akhir, bisa diisi. Nanti setelah Ibu mengisi daftar akhirnya, nanti akan dicek apakah sudah masuk atau belum. Nah, itu adalah materi-materi yang ada pada kegiatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Namun sebelum diakhiri, barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau bertanya atau yang lainnya dipersilakan. Jazakallah kepada Pak Khotibul Umam yang sudah mempresentasikan dan menjelaskan pada kesempatan IHT hari ini tentang literasi digital. Ada waktu 5 menit untuk Pak Darsipan dan Ibu Rokaisi untuk memberikan masing-masing satu pertanyaan mengenai literasi digital. Silahkan, dipersilahkan. Saya dulu ya Bu Rokas ya. Terkait dengan literasi digital, apakah langkah atau kegiatan apa yang akan diberikan kepada siswa terkait dengan literasi digital itu? Kemudian apa saja yang digunakan pada saat melakukan literasi digital terhadap peserta didik? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini kita bisa laksanakan bersama ya. Bagaimana sih penggunaan kepada siswa atau dalam kegiatan belajar mengajar? Dengan adanya literasi digital ini, misalnya kita akan mengajar, kita bisa memanfaatkan media, baik itu berupa slide atau bentuk video, atau kita mengambil link dari YouTube yang kita berikan kepada siswa sehingga bisa nonton bersama-sama, bisa menanggapi bersama, dan bisa menganalisis bersama tentang video yang ditampilkan. Itu dari penyampaian materi. Kemudian untuk ujiannya kita bisa mengadakan ujian online melalui Google Form atau melalui CPT untuk asesmennya. Kemudian hasilnya nanti disatukan di raport, ada yang namanya e-raport. Jadi kegiatannya secara terus-menerus itu bisa menggunakan dunia digital. Oke, terima kasih. Ya. Jelas. Silahkan kepada Bu Rokaisi. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya hanya ingin menanyakan yang berkaitan dengan hubungan literasi digital ini ya. Mungkin kita lihat faktanya bahwa di guru ataupun di siswa itu mungkin kita masih dalam tahap mengenal ya Pak ya kalau untuk Indonesia itu. Tapi memang udah banyak yang bisa gitu ya. Cuma terasa bahwa memang literasi digital ini adalah sesuatu hal yang baru, kepepet dipakai gitu Pak pas saat pandemi gitu kan, seperti ini. Nah makanya untuk pembelajaran literasi digital ini sepertinya ada kurang efektif ya untuk ke anak. Tapi guru sih seneng aja Pak pakai ini gitu ya. Nah gimana pendapat Pak Umam gitu ya tentang hal ini, menyikapi hal ini, sedangkan materi PAI itu kan tidak sepenuhnya menggunakan literasi digital gitu. Kita kan ada penilaian akhlak dan sebagainya harus langsung bertemu. Nah dari dua pernyataan tadi yang saya ungkapkan itu, menurut Pak Imam ini literasi digital ini pengaruhnya itu berapa persen gitu ya untuk keberhasilan dalam pencapaian pembelajaran? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan itu pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin pertanyaan itu sempat kita pikirkan bersama.
ketika siswa mengalami masalah, apakah bisa diselesaikan dengan literasi digital. Ketika belajar siswa bermasalah, apakah bisa diselesaikan dengan literasi digital. Nah, untuk mengatasi hal itu tergantung kita semua sebagai pendidiknya. Apakah kita bisa menerapkan literasi digital kepada anak dengan maksimal atau tidak? Sekali lagi, bisa dengan maksimal atau tidak. Kalau kita bisa menerapkannya secara maksimal, ada kemungkinan nanti tujuan dari pembelajaran ataupun capaian pembelajaran ini akan tersampaikan, akan tercapai. Misalnya ketika anak akhlaknya kurang baik, karena jaraknya berjauhan, mungkin kita tidak bisa mengontrol. Tapi kita bisa menggunakan chatting atau bisa mencari informasi di media sosial mereka. Kegiatannya apa sih hari-hari itu? Itu salah satu contohnya. Oke, mohon maaf Bapak, waktunya habis. Ya, terima kasih. Ya. Ya, itu adalah pemaparan atau materi yang saya sampaikan pada kegiatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah summa hasanal jaza kepada Bapak Khotibul Umam yang telah memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Rokaisi. Waktu dan tempat kami. Baiklah, sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan ini supaya kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa masuk ilmunya semua gitu kepada kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal fainal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Rokaisi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Acara demi acara telah selesai. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata atau perkataan saya yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.